Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu hadirin hadirat hamba Allah yang mulia. Tentu pertama kali kita bersyukur dengan melafazkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Hampir 1 minggu kita mengerjakan amal Ramadan siang dan malam. Besar harapan kita dapat menyelesaikan paket Ramadan tahun ini sampai akhir dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berselawat sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau, dan tentu terujung permohonan kita diberikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa istiqomah di dalam sunnahnya dengan ungkapan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, dalam waktu yang sangat pendek ini kita akan coba membicarakan bahwa kehidupan kita ini dalam segala segi, dalam segala lini sebenarnya adalah tawaf saja, berkeliling. Kehidupan itu adalah tawaf dalam artian dari mana kita mulai, disitulah kita akhiri. Bagaimana cara memulai, begitulah cara mengakhiri. Untuk lebih memudahkan paham kita terhadap ungkapan sederhana ini, kita akan ungkapkan beberapa contoh. Umpamanya dalam segi waktu, itu dimulai jam 1, jam 2, 3, 4 sampai jam 12, balik lagi ke jam 1. Tawaf. Hari juga demikian. Umpamanya kita mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Jadi tawaf, kembali kepada awal, kembali kepada asal. Kemudian kita coba pula untuk menelurusi diri kita sendiri. Kita dalam hidup ini mengawali segalanya dengan kelahiran. Di saat kita lahir itu pasti kita tidak tahu satu pun. Jangankan teman, tetangga, adapun orang banyak, siapa mak dan pak kita saja kita tidak tahu. Mulailah kita kenal siapa ayah dan ibu kita, siapa kakak dan saudara kita, siapa pemilih kita, siapa tetangga kita, dan orang banyak. Kita pun menuntut ilmu sehingga kita tahu segalanya, menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi profesor. Tapi pada saatnya kita mulai satu persatu lupa. Lah mulai banyak nalupo. Siapa garat. Pada akhirnya kita tidak tahu sama sekali. Kalaulah mulai banyak nalupo yang biasa kok ahli, singa pedium, matematiknya kayak komputer sama jo radiator, tapi pada akhirnya lupa segalanya. Itu menandakan hidup kita akan mulai berakhir. Di saat kita lahir, jangankan berjalan dan berlari, dua-dua senapi sawah. Terus tagok berjalan, tagok berlari. Pada akhirnya mulai agak payah tagak. Mulai agak payah duduk. Kalau mulai payah tagak, payah duduk, itu menandakan seminggu mulai meninggal. Itulah tawaf kehidupan. Kita di waktu lahir tidak punya gigi sama sekali. Akhirnya masanya datang tubuh gigi. Cie 2, 3. Gigi susu mulai tangga diganti oleh gigi yang sawananya. Pada saatnya sudah datang mulai lotang kacek-cek. Kalaulah mulai gigi tangga, siap-siap. Awal kehidupan
akan kembali kepada akhirnya. Itu tawaf namanya. Dalam sisi apa saja? Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari juga demikian. Seluruh kita hadir dalam masjid ini, kita turun dari rumah, kemudian kita melawat kemana-mana. Saat ini kita berada di masjid, pada akhirnya kita pulang lagi. Jadi boleh dikatakan hidup itu adalah dari rumah ke rumah, dari makan ke makan, dari berbuka ke berbuka, dari sahur ke sahur, dari tidak tahu kepada tidak tahu. Jadi hidup itu hanya di tengah-tengah. Ba'a awalnya itu akhirnya. Dari madi mulai di situ diakhiri. Tapi ada satu Bapak Ibu yang berbeda. Itulah yang menjadi kajian inti kita malam ini. Seluruh kita yang hadir dalam masjid ini, termasuk teman-teman kita yang di luar tempat lain, kita mengawali kehidupan ini dari sorga. Bacalah sejarah Adam alaihi salam dengan Hawa, mulai dari sorga kita. Tapi ternyata kalaupun dari mana diawali di situ diakhiri, ternyata walaupun kita datang dari sorga, belum tentu akan berakhir di sorga. Kita boleh mengatakan bahwa kami semuanya ada di sorga, tapi belum bisa di-justice, ditetapkan oleh kami tadi, kami semuanya akan ke sorga. Belum tentu. Atau bedanya. Jadi tubuh dengan cie sampai mulai, tapi dua sampai sudah. Apakah kita akan memilih kembali ke asal kita, yaitu di sorga, atau mungkin ke tampai nanti lain? Pasti Bapak Ibu sudah tahu. Apa itu? Neraka. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang memilih kembali ke sorga, silakan. Tapi ada yang memilih ke neraka pada akhirnya, juga silakan. Allah membentangkan jalan keduanya, tinggal kita yang akan menempuh. Tapi Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh kita yang hadir, karena kita masih sehat lahir dan batin, akal kita juga masih sehat, pastilah kita memilih. Kalau kita berasal dari surga, kita akan kembali kepada surga. Kalaulah tidak demikian, kenapa kita terus berdoa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hindarkan kami dari neraka itu. Nah, boy yakin seluruh awak na dalam masjid na ketek na gadang na tuan modo kajian na di mau namo gadang na desa gala sadu alahnya kita termasuk ambo kita bermohon kepada Allah, akhiri kehidupan saya di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang perlu dijawab, awak ingin akhir kehidupan awak terminalnya adalah surga, tapi pernah kau ada informasi leko namuah serugo tu menerima awak? Apa masalah? Awak sana rinso bakal arinso tu rindu seorang halaman nangi disurik anang tangihan yawa atun yawa ang nantaraga kay nyonyo jajokang akribangan. Kalau kita ingin masuk surga, apakah surga itu mau menerima kita? Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang populer, al jannatu mushtaqah. Surga itu ada orang yang dirinduinya. Rindu surga agar orang-orang itu datang kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam. Amin ya rabbal alamin. Setelah saya membaca orang-orang ini, kita akan dapat mengukur awal-awal pada doa. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 macam manusia. Saya tidak tahu persis apakah kita termasuk kepada yang 4 itu. Menurut rencana abi nanampe kau selesai. Pertama, hafizul lisan, orang-orang yang di dalam hidup selalu menjaga lidah. Awaklah nak kamu ke diri awak, iyalah dijaga lidah awak. Bapak dan Ibu,
bahasa menunjukkan bangsa, tapi ada yang lebih dalam. Bahasa menunjukkan karakter. Ada yang lebih dalam lagi. Bahasa menunjukkan kasarugo nanti atau kanarako. Karena di dalam sejarah kita baca Bapak Ibu, memang kita sepakat pedang itu tajam, bisa memancung, bisa memutih. Tapi manusia juga menyepakati ternyata lidah lebih tajam daripada pedang. Pedang hanya memancung satu persatu dari hal yang dipancung, tapi lidah bisa memancung orang cek dari sekali pancung. Kalau luka karena pedang, kalau agak barik lukanya dibawa ke rumah sakit, dijahit malah selesai juga. Kalau lagi sakit lukanya ni plus saja, andi plus saja selesai. Tapi ingat, luka karena lidah tidak akan pernah sembuh, terbawa mati. Lah dimaafkan tapi takkan ayo aja. Kenapa? Karena yang dilukai oleh lidah bukan fisik. Kalau yang luka tangan, yang luka punggung, yang luka kaki, itu bisa diobati. Apalagi ilmu kedokteran lah canggih zaman kini. Jadi ubeh ditukar bisa buat tubuh, transplantasi namanya. Tukar lek tubuh awak. Kaki ini bisa mau pakai. Itu pedang hanya mampu melukai itu. Tapi kalau lidah yang dilukai bukan fisik, tapi lukanya di sini agak itu. Yang luka oleh karena lidah itu adalah hati. Maka diubahlah. Dilangkahkan kaki, diayunkan tangan. Baik ke Pak Dokter Mawardi. Diambil nomor antrian nomor 37. Tiba di dalam preso. Dipasang ke telinga, lalu dirosok dia beliau teh bawah. Awal dia teh rosok di bawah, takkan dia lo di bawah. Kecil Pak Dokter Mawardi, enggak ada apa sakit lah. Aduh. Tuh, hati yang bos sakit, anda aduh begini psikologi. Hati yang dulu saya luka hati. Apa mau begini? Nah siapa dan apa alat untuk melukai hati? Lidah. Makanya apa dan ibu hadirin, lidah itu memang tidak bertulang, bisa ke kiri, bisa ke kanan, di gigian ke muka bisa juga, di awak tiangnya. Makanya hafizul lisan itu perlu. Apakah itu bahasanya langsung atau bahasanya verbal? Saya satu kali pernah dengan keluarga dari Bukit Tinggi mencari kaselah kita di Paas. Ada di Sorong tuh pakai membuang sampah. Tapi sekarang tidak ada lagi buang sampah. Kok tumben kok tidak ada orang buang sampah? Ternyata ada tulisan. Itu kan bahasa itu. Saya tahu persis. Jangan buang sampah di sini. Ini bukan tempat pembuangan sampah. Yang buang sampah di sini orang bodoh. Macam-macam tulisan dibuang orang tetap sampah di situ. Ini gue tulisan pamungkasnya. Apa itu yang dibuat? Ya Allah, miskinkanlah orang yang buang sampah di tempat ini. Pas di depan saya itu ada Innova berhenti keluar bawa saya ingin buang sampah, dibawa ke dalam lagi sampai ke Tobaru atau berhenti kilo ya kawan aku. Beliau mah iyo ya bangun kok bawa sampah ke dalam dari dia. Itulah awak nak cicak dia menyorang anak-anak dari dalam motor. Ya tu ada tulisan ya kok makbul tulisan itu kami tanah ya. Kan banyak anak yang dipakai bahasa orang. Ya Allah, miskinkanlah orang yang buang sampah di tempat ini. Anda tahu buang sampah. Artinya apa? Pilihlah bahasa yang tepat. Apalagi dalam pergaulan sehari-hari. Yang tidak kita inginkan adalah ada teman-teman kita sebagian hobi mengecek akal dapat. Nya sedang mengecek lama tu adik kuliahnya ujungnya kata orang tengahnya nya pilih. Aduh nah hobi betul. Jangan jadi kebanggaan belum melukai perasaan teman. Makanya Nabi kita mengatakan dengan alasan yang bukan main. Ini pelajaran mahfuzat itu dulu Pedi.
Ditawalib, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim falyakul khairan. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Bahasanya lembut, materinya lembut, cara penyampaian juga lembut. Kalau tidak kelembut terasa dok aulia semut ancaan yang itu. Nah itu calon pantas yang pertama ini calon surga, dirindukan oleh surga dia datang. Ada wak kadang-kadang apa jadi kebanggaan aku. Anak-anakku kan awak nama didik. Generasi muda adalah gambaran generasi tua. Apabila kita ingin membangun satu bangsa, bangun generasinya. Apabila kita ingin menghancurkan satu bangsa, hancurkan generasinya. Aku lalai lo anak kawa, nyamanya aku kama apa, iyo apa kami kapasa, kan rancak ya. Apa indah pak, kama apa, mampak kan? Itu kan bahasa. Kama bu, kama empat kau. Kenapa harus begitu jawabannya? Auzubillahi tadi. Ada nembangga orang itu. Nah itu yang pertama, hafizul lisan. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah watalil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, lagi-lagi lidah. Pertanyaannya adalah kenapa orang yang selalu membaca Al-Quran dirindukan oleh surga? Dalam sebuah hadis kursi, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya Allah berkata, man akramani fakrim ahli wa man ahlullah ya Rasulullah ahli mantalil Quran. Siapa yang ingin menghormati aku, kata Allah, siapa yang ingin mendekati aku, siapa yang ingin cinta kepadaku, maka hormatilah ahliku, maka cintailah ahliku. Semua sahabat bertanya, wa man ahlullah ya Rasulullah, siapakah ahli Allah itu wahai Rasul? Ahlullah mantalil Quran. Ahli Allah adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu, mungkin sebahagian kita masih ingat, karena sesuatu itu ada masa, dan di masa itu pasti ada sesuatu. Ditekana di ibu sangke sore-sore wak pakai bungu-bungu sekali liang dulu. Wali do wali halai wali limu halai. Atau kirim ke kawan sawalah nak. Ini bukalaan. Kadang dapat mengirim surat tu antah payah apa ni. Ditekana aja. Wakabe tali waloro ke bawah di tembok Berlin tu. Itu ada rasio dari kemana ini. Nah Bapak Ibu hadirin, awak baca surat setiap malam. Takana aja baca surat, takana baca suratnya. Tak dapat, tak malah surat kan lagi dia baca. Jadi sering membaca surat, kadang-kadang lampu yang putih tentang lipek, baca jauh, semuanya terletak di dompet satu belakang. Jadi berapa rasa cintanya kepada si dia sangat ditentukan oleh barangkali baca surat dalam sehari. Ada kawan tu Pak, kalau lalu Allah tarang dalam diselimek, belum ada surat tu. Surat yang baca itu je. Sebab payah mengirimnya kok. Kalau kini angkri sabui lestari murah kini. Yang sering membaca surat menandakan dia sangat selalu ingat kepada si dia. Nang surat kau libara kali baca dalam sehari. Libara kali baca dalam sehari semalam, tak usah dijawab. Merenung saja dan menekur saja. Libara kali, wah awak lampir seminggu puasa, libara kali khatam. Jangan kita bohong saja. In kuntum tuhibbun Allah, jika kamu cinta kepada Allah, baca surah Allah. Jangan ungkapanmu hanyalah bohong, palsu saja. Kau bilang kau cinta padaku, suratku tak kau baca. Kan seperti itu. Coba lihat deh ibu dikirim WA, lalapan hari alun hijau centangnya lah. Awara suatu. Nah seperti itulah. Baru tiba surat awak baca sekali, baca ini. Tidak boleh 24 jam kita yang tidak membaca surat Allah ini. Makanya, waman ahlullah ya Rasulullah, siapa ahli Allah itu Rasulullah? Saya ingin dekat kepada Allah, sehingga saya harus dekat kepada ahli Allah. Saya cinta kepada Allah, saya harus mencintai ahli Allah. Man ahlullah ya Rasulullah, siapa ahli Allah itu ya Rasul?
Ahlullah man talil Quran. Ahli Allah itu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran, syifa lima fis sudur. Hatinya tadi sehat, sejuk, nyaman, tentram. Karena Quran adalah obat apa yang ada di dada. Maksudnya hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga adalah mut'imil ji'an. Orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Selalu memberi makan orang yang lapar. Bapak Ibu hadirin sekalian, pedih, tapi tidak ada pedih di atas kepedihan perut lapar. Makanya ji'an, kelaparan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kelaparan adalah ujian terberat nomor 2 setelah rasa takut yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking berbahayanya lapar, kita sebagai umat Islam yang berkebangsaan dan tinggal di Sumatera Barat, Minangkabau, sampai wujudkan dalam falsafah kehidupan, sampai kini masih dianut secara utuh. Daripada bacaka jok galang-galang, biarlah bacaka jok urang. Dan itu fakta di lapangan sudah kita lihat. Daripada bacaka jok galang-galang, biarlah bacaka jok urang. Makanya kita di bulan Ramadan ini jangan banyak cerita. Kalau lo pukul dua le, lo nyapa kawan, ale lo ngecek tenang lampang, lo kecek nyapa, apa. Sebab kalau perut berada dalam keadaan lapar, itu pengaruh langsung kepada penglihatan. Ada 2 kemungkinan penglihatan kalau perut lapar. Pertama, 2 orang nampak. Ala 2 orang nampak deden. Sajak pagi lu nado namas 2, kini hari pukul 5:30. Tadilah 2 orang nampak deden. Apa aku 2 kok mata orang? Bukan matonya na 2, lu bayi sikit lah dari pagi deh. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja terjadi pada karakter seseorang kalau perutnya sedang lapar, kete orang lapar ini. Ada yang ngeciang lah kete yang lapar ini, hari lapar. Jadi perut lapar itu sangat berbahaya. Nenek mama Minangkabau beretong ataupun membuka rundiangan sebelum makan atau sudah makan? Betul Pak? Sudah makan. Kalau sebelum makan nawi yang tahanan kari baco, lapar tahanan kari sabui, rundiang diketengahkan. Tengah-tengah pintu rumah gadang tu lihat. Tabang pilihan juga lihat itu jadi mah. Kalau kayangku, pakai kacangku lo. Dia gi haye dulu dia gi nasi, haye kecucuannya minum, lagi terataknya makan. Nyosanda pakai ke belakang dipasang rokok ke, kalau kayangku, aman ditalah lagi. Awak tunggu. Aku tanah dan sepetak di belakang rumah gadang tu kecek menakan si A dijual, kecek menakan si B diwakafkan saja. Si A tu pada umumnya angku kata putuinya awak serah langsung kali dek barulah lakanya. Maka sampai di dalam ajaran agama kita Islam, apabila ta'aradul waqtan, apabila bertumbuh 2 waktu makan, sholat, mana yang didulukan Bu? Makan dulu baru sholat. Makan dulu baru sholat. Apalagi hari ini kita berbuka puasa. Kalau ke sholat maghrib dulu sholat sadunya hujan ada nanti tinggal sebagian makan. Ada kok makan sebagian sholat sebagian nan makan tuh usil. Betul nabihan kawan sembahyang baru. Anda lama pengen anak senang sembahyang. Betul dia nabihan tuh makan juga ruku sih kawan tinggal ya. Tuh orang senang sembahyang tuh. Kecil nak senang sembahyang. Apalagi betul. Atau itu jadinya. Itu tidak pandang bulu dong. Jadi Bapak Ibu makan dulu baru sholat. Biarlah bacerita sholat dalam makan ketimbang membayang-bayang baras gadang sayur randang dalam sembahyang. Makanya sekali lagi saya sampaikan, ndak ada nang kasapa dia lapar, maka orang yang beri makan orang yang lapar dirindukan oleh surga. Sisihkanlah sebagian rezeki kita.
Saya tahu betul di mana-mana masjid di Padang Panjang termasuk kita ada yang membukakan orang yang sedang berpuasa. Alhamdulillah. Sebab ada satu dua yang berbuka itu benar-benar tidak ada yang akan dimakan saat berbuka. Awak mau muka gadang keringkang sedolah dengan acara mau kan muka lama tadi Coba teman-teman kita di Palestina sana berpuasa sepanjang masa, pas saat waktu berbuka masuk antahan angka dimakan. Coba angka diri awak. Maka orang yang datang memberi makan orang yang lapar dirindukan oleh surga. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, yang terakhir, keempat orang yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini dirindukan oleh surga. Memang Bapak Ibu, puasa yang kita kerjakan ini di bulan Ramadan salah satu rukun Islam. Status levelnya sama dengan syahadat, sholat, ada zakat, haji, lalu yang ketiganya puasa. Kedua, kelima-limanya adalah fardu ain. Tapi fardu ainnya puasa berbeda. Coba lihat nanti bagi yang punya ya, tafsir Al-Manar di dalam menjelaskan surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, itu disebutkan kutiba, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Wajib puasa itu adalah wajibul mutlak. Apa makna wajibul mutlak? Tidak ada seorang pribadi pun yang bisa lepas dari puasa. Kalau sholat masih ada Bu, terutama ibu-ibu yang masih produktif. Itu dalam satu bulan ada beberapa hari itu diberikan dispensasi. Tapi kalau puasa diganti Bu. Nahnu nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami disuruh mengqadha puasa, tak disuruh mengqadha salat. Jadi mukallaf muqiyah sahih, kita laki-laki yang bermukim itu tidak ada satu alasan pun yang dapat dikemukakan untuk tidak berpuasa. Oh musafir waktu tertentu tidak bisa berpuasa, faedatu min ayamin ukhra. Bayar nanti. Oh terlalu tua. Ada 6 itu terlalu tua. Perempuan dalam keadaan hamil menyusui, orang yang sakit sepanjang zaman, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah memberi makan orang miskin. Tak boleh ada seorang pun yang lepas dari kewajiban berpuasa. Kenapa? Puasa itu beda daripada yang lain. Dari sekian banyak ibadah di dalam Islam, maka puasa disebut dengan ibadatus sirriyah, ibadah tersembunyi. Orang yang mengerjakannya nggak kelihatan. Saya sedang tidak bisa mendebat ibu-ibu yang ada melihat saya ini tadi berpuasa apa tidak. Termasuk bapak-bapak juga. Tapi kalau sholat bisa. Asar dia kelihatan ke jihad. Zuhur dia kelihatan di jihad. Jadi kelihatan sholatnya, kelihatan ibadahnya. Kalau puasa tidak nampak tuh. Datang tamu ke rumah awak barang pukul 11 siang. Batiku puasa seorang tak cetak kok mana puasa, mana yang tak. Mudahnya dia, mana lama tenaganya tu puasa tu. Banyak orang puasa lebih kuat daripada tidak puasa. Mana masjid di dia tu puasa tu. Kalau masalah bagi masjid di dia tu nomor ke-29 lagi lah badak. Itu badak itu masjidnya. Sehabi-habi main. Kesempatan untuk neko-neko mengkibuli orang banyak tentang puasa banyak sekali. Seluruh imam bersepakat berkumur-kumur tidak membatalkan puasa. Hanya Imam Syafi'i kalau luhur kata makruh. Sebab itu ihtiyat, terkenal dengan istibat hukum Syafi'i. Sangat hati-hati. Di dalam masalah pokariang jangan ke dalam paling itu. Nah sekarang berkumur-kumur. Awas main luhur kumur-kumur. Ingin neko-neko kan bisa saja berkumur-kumur, separuh keluar, separuh ke dalam. Tidak tahu orang itu berkumur-kumur ada 6 kali kan nggak fair itu. Tapi orang yang berpuasa tak mau mengerjakan itu, maka orang yang sukses sampai berbuka bahkan 1 bulan
dirindukan oleh surga. Karena perjuangannya bukan main. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua yang berada dalam masjid ini termasuk orang yang dirindukan oleh surga Jannatun Naim. Dibuat kolak dia sarai, kolak dibuat kacang padi. Kajiwa malam kini lalu selesai, insyaallah kita sambung besok pagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.